Telah banyak buku yang mengupas tentang sejarah peradilan agama di Indonesia. Namun, belum ada satupun yang membahas secara spesifik tentang sejarah Mahkamah Islam Tinggi. Buku ini khusus membahas Mahkamah Islam Tinggi yang merupakan cikal bakal berdirinya pengadilan tingkat banding di lingkungan peradilan agama. Transformasi Mahkamah Islam Tinggi menjadi pengadilan tinggi agama diramu dengan baik dalam buku ini. Dengan membaca buku ini, pembaca dapat menambah wawasan baru tentang Mahkamah Islam Tinggi sebagai bagian dari sejarah panjang peradilan agama di Indonesia. Buku berjudul Peran dan Kontribusi Mahkamah Islam Tinggi dalam Pembaruan Hukum Islam dan Peradilan Agama saat ini tersaji di tangan pembaca yang budiman. Dengan penuh semangat, kami kembali hadir dengan edisi terbaru Majalah Mediasi sebagai media edukasi dan silaturahmi Pengadilan Tinggi Agama Semarang. Majalah Mediasi kali ini hadir khusus dalam 3 bahasa, yaitu Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Bahasa Arab. Kehadiran Majalah Mediasi dalam 3 bahasa ini merupakan salah satu ikhtiar konkret untuk mewujudkan peradilan agama berkelas dunia. Majalah ini menjadi satu-satunya majalah hukum dan peradilan yang tampil dalam 3 bahasa. Dengan tema mengayomi keadilan menuju peradilan modern berkelas dunia, Majalah Mediasi hadir untuk ikut memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Diskusi hukum dan bedah berkas pada tahun 2024 dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan menggandeng IKAHI Daerah Jawa Tengah. Tujuannya adalah untuk mengasah ketajaman pikir para hakim dalam penemuan dan pemecahan permasalahan hukum seiring dengan program optimalisasi pengembangan kompetensi tenaga teknis peradilan. Bedah berkas tidak hanya mencari kesalahan, namun diharapkan dapat memunculkan keunggulan-keunggulan yang terpendam, karena ilmu yang ada akan semakin tertancap dalam benak pikiran, apalagi bila mendapatkan kritikan yang pedas dari seseorang, maka akan selalu terus teringat. Buku hasil diskusi hukum dan bedah berkas ini merupakan kesimpulan dari pemikiran-pemikiran seluruh hakim dan hadir untuk menjadi pedoman seluruh hakim peradilan agama di Jawa Tengah. Standard Operating Procedure, atau dalam bahasa Indonesia disebut Prosedur Operasi Standar. Pemerintah Republik Indonesia, melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menerbitkan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 35 Tahun 2012, tentang pedoman penyusunan standar operasional prosedur administrasi pemerintahan. Pada tahun yang sama, Mahkamah Agung Republik Indonesia, melalui Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung menerbitkan Surat Nomor 2 Tahun 2012 tentang pedoman penyusunan standar operasional prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya. Dalam pelaksanaan 2 aturan tersebut, masih ada satuan kerja di Pengadilan Agama se-Jawa Tengah yang menyusun SOP belum sesuai dengan standar yang diharapkan. Untuk itu Pengadilan Tinggi Agama Semarang, sebagai kawal depan Mahkamah Agung mengakomodasi keinginan Pengadilan Agama di Jawa Tengah untuk menyusun standar operasional prosedur yang memenuhi standar mutu untuk digunakan seluruh Pengadilan Agama se-Jawa Tengah. Berdasarkan keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang, dibentuklah kelompok kerja penyusun SOP yang bertugas menyusun seluruh SOP yang ada di Pengadilan Agama se-Jawa Tengah. Kelompok kerja penyusun SOP telah bekerja menyelesaikan tugas yang telah diamanahkan. Hasilnya, tersusunlah sebanyak 69 SOP terstandarisasi dan telah diserahkan kelompok kerja penyusun SOP kepada Ketua Kelompok Kerja.
Manajemen risiko. Dua kata yang menjadi kunci untuk menjaga stabilitas dan keberlanjutan kegiatan suatu organisasi. Manajemen risiko adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mengendalikan risiko yang mungkin menghambat pencapaian tujuan organisasi. Pada tahun 2008, Presiden SBY telah menandatangani sebuah peraturan pemerintah yang bertujuan memberikan pedoman pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah negara. Gayung bersambut, Mahkamah Agung pada tahun berikutnya melalui Sekretaris Mahkamah Agung menerbitkan keputusan Sekma tentang pedoman manajemen risiko di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Menelaah situasi terkini, di mana Mahkamah Agung pada tahun 2023 mendapatkan nilai sistem pengendalian intern pemerintah kurang dari 3, memaksa institusi ini untuk segera berbenah. Menindaklanjuti hal tersebut, pada tahun 2024 ini, Pengadilan Tinggi Agama Semarang, melalui Pokja Penyusunan Manajemen Risiko, telah berhasil menyusun dokumen manajemen risiko standar yang nantinya akan digunakan oleh seluruh pengadilan agama se-Jawa Tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Awal berdirinya Masjid Kyai Mojo tidak lepas dari inisiasi dari Yang Mulia Bapak Dr. Haji Zulkarnain SHMH saat beliau menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang Yang Mulia Bapak Dr. Andes Haji M. Alwi Malu MH. Peletakan batu pertama pembangunan masjid dilaksanakan pada tanggal 17 September tahun 2021 bersamaan dengan peresmian penggunaan rumah dinas pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan biaya pembangunan tahap 1 lantai atas menghabiskan dana kurang lebih 1,6 miliar rupiah yang merupakan infak dan sodako dari aparatur Pengadilan Agama se-Jawa Tengah dan Pengadilan Tinggi Agama Semarang. Nama Masjid Kyai Mojo yang terletak di Jalan Kyai Mojo nomor 79B Serondol diambil dari nama salah satu tokoh pahlawan pejuang muslim yang getol melawan penjajah Belanda yang juga merupakan sepupu dari Pangeran Diponegoro, yaitu Muslim Muhammad Khalifah yang lebih dikenal dengan Kyai Mojo yang juga kebetulan sebagai nama jalan di mana masjid berada. Masjid Kyai Mojo sendiri diresmikan penggunaannya oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, Bapak Dr. Andes Haji Ajo Nur SHMH pada tanggal 23 Desember tahun 2022 dan Yang Mulia Bapak Dr. Andes Haji Yamin Awi SH yang menjabat sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang. Seiring berjalannya waktu, pemanfaatan lantai bawah masjid perlu diteruskan pembangunannya, sehingga pada bulan September tahun 2024 selesai pembangunan tahap 2 yang menghabiskan dana kurang lebih sebesar 449 juta rupiah yang merupakan iuran bersama seluruh jamaah Masjid Kyai Mojo Pengadilan Tinggi Agama Semarang dan Pengadilan Agama se-Jawa Tengah. Pemanfaatan lantai bawah Masjid Kyai Mojo akan dipergunakan untuk kegiatan TPQ, Majelis Taklim Dharma Yukti Karini, dan kegiatan keagamaan lainnya. Sejak diresmikan, Masjid Kyai Mojo langsung dimakmurkan dengan kegiatan sholat 5 waktu, sholat Jumat, sholat tarawih, dan TPQ sampai dengan saat ini telah tercatat sebanyak 60 santri yang berasal dari warga sekitar masjid. Kegiatan TPQ Masjid Kyai Mojo itu sendiri dilaksanakan 3 kali dalam sepekan. Di samping itu, untuk memakmurkan masjid dan untuk menguatkan kembali ingatan terhadap sejarah Islam atau tarikh kepada para jamaah dan aparatur peradilan agama, maka di setiap hari besar Islam dilaksanakan pula pengajian dengan menghadirkan penceramah dari luar seperti dari akademisi, ustadz atau kiai di wilayah Jawa Tengah. Juga ditampilkan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Voice atau Dharma Yukti Karini Voice di sela-sela acara.
peningkatan kesehatan mental, rohani, dan keimanan bagi karyawati dan istri para aparatur peradilan agama Jawa Tengah, serta untuk memupuk tali silaturahmi, maka dibentuklah Majelis Taklim yang dikomandani oleh Nyonya binti Talmizah Zulkarnain. Sebagai penceramah pada kegiatan Majelis Taklim perdana saat ini adalah akademisi Profesor Dr. Hajah Arikah Imam Taufik MAG yang merupakan dosen UIN Semarang.